Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, perkenalkan, kami dari kelompok RT 2 Sungai Bilu dengan dosen pembimbing Ibu Lia Yulia Budiarti. Dalam kegiatan praktik belajar lapangan kali ini, kami ingin mengajak warga untuk lebih mengenal cara mitigasi banjir, serta pencegahan infeksi kulit yang sering muncul saat lingkungan tergenang banjir. Saat bencana banjir, kita dapat melakukan mitigasi banjir. Mitigasi banjir adalah upaya atau cara yang dapat kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah banjir untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Banjir sendiri biasanya disebabkan oleh hujan yang deras, pasang surut air sungai yang meluap, saluran air yang tersumbat oleh sampah, kurangnya daerah resapan, dan terjadinya perubahan iklim. Dalam menghadapi banjir, terdapat 3 tahap yang harus kita lakukan. Tahap yang pertama yaitu sebelum banjir, kita harus siap. Siap di sini adalah singkatan dari S yang pertama, siapkan persediaan darurat bencana seperti minuman, makanan, obat-obatan, dan senter. I yang kedua, informasi mengenai daerah rawan banjir perlu kita ketahui. A yang ketiga, Anda dapat membersihkan sungai dari sampah. P yang terakhir, pastikan Anda mengetahui rute evakuasi banjir dan tempat pengungsian darurat agar dapat menyelamatkan diri dan keluarga dengan cepat saat keadaan darurat. Tahap yang kedua yaitu saat banjir. Kita harus tenang. Tenang di sini juga merupakan singkatan dari T yang pertama, tidak panik saat banjir. E yang kedua, evakuasi harus segera dilakukan apabila banjir sudah semakin parah. N yang ketiga, namun jangan lupa untuk mencabut aliran listrik agar tidak terjadi konsleting. A yang keempat, amankan dokumen dan barang berharga. Dokumen dan barang berharga bisa ditaruh di dalam wadah plastik agar tidak terkena air banjir. N yang kelima yaitu naik ke tempat tinggi jika terjebak banjir. Dan G yang terakhir, gapai benda mengapung ketika kita terhanyut. Tahap ketiga yaitu setelah banjir. Setelah banjir kita harus pulih. Pulih di sini juga singkatan dari P yang pertama yaitu perbaiki saluran pembuangan air yang tersumbat. U yang kedua, upayakan membuang makanan yang terkontaminasi. L yang ketiga, lakukan pembersihan rumah dengan desinfektan. I yang keempat, ingatlah untuk memastikan sumber air bersih dan aman digunakan. H yang terakhir adalah hati-hati dengan aliran listrik. Saat atau setelah banjir biasanya ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Salah satu dampaknya yaitu ke kesehatan. Air banjir bisa menjadi sarang nyamuk dan lalat. Selain itu juga bisa menjadi tempat untuk mikroba atau kuman penyakit. Salah satu penyakit yang biasanya timbul akibat banjir yaitu penyakit kulit. Pada kondisi lingkungan basah dan banjir, risiko terjadinya infeksi kulit meningkat secara signifikan. Air yang kotor, paparan lumpur, serta kontak berkepanjangan dengan kelembapan dapat memicu berbagai gangguan kulit. Beberapa infeksi kulit yang sering ditemukan antara lain dermatitis kontak, infeksi jamur seperti tinea atau dermatofitosis, infeksi bakteri atau pioderma, leptospirosis, skabies, serta ulkus tropik atau luka kronis akibat infeksi sekunder. Pemahaman terhadap jenis infeksi ini sangat penting untuk mencegah komplikasi. Dermatitis kontak merupakan salah satu masalah kulit yang paling sering terjadi pada situasi banjir. Kondisi ini muncul akibat kulit terpapar iritan atau alergen dari air kotor, deterjen, bahan kimia, atau tanaman tertentu. Gejalanya berupa rasa gatal, kemerahan, muncul bintik-bintik, kulit menjadi pecah-pecah, serta timbul sensasi perih atau panas. Untuk pengobatannya, untuk gejala ringan, langkah pertama adalah menghindari sumber iritasi, kemudian membersihkan dan mengeringkan kulit. Penggunaan krim pelembab topikal dapat dianjurkan untuk memperbaiki fungsi lapisan kulit. Bila muncul tanda peradangan yang lebih berat seperti kemerahan luas, gatal hebat, atau adanya lepuhan, penggunaan krim kortikosteroid topikal dapat dipertimbangkan, namun harus dengan pengawasan tenaga kesehatan. Berikut contoh obat yang diresepkan oleh dokter, bisa menggunakan hidrokortison 2,5% sediaan krim.
Infeksi jamur pada kulit sering terjadi di lingkungan lembab seperti saat banjir. Penyakit ini umumnya menyerang sela jari kaki atau area lipatan kulit dan menimbulkan gejala berupa rasa gatal, bercak merah melingkar, dan permukaan kulit yang bersisik. Untuk kasus yang ringan, perawatan dapat dilakukan dengan menggunakan salep anti jamur topikal seperti clotrimazole atau ketoconazole sesuai anjuran petugas kesehatan. Pengobatan yang tepat dan menjaga kebersihan kulit sangat penting untuk mencegah infeksi bertambah parah atau menyebar ke area lain. Infeksi bakteri pada kulit atau pyoderma bisa terjadi jika ada luka yang terkontaminasi air kotor. Gejalanya meliputi luka yang bernanah, kulit tampak memerah dan bengkak, terasa nyeri, serta kadang keluar cairan nanah. Jika muncul tanda infeksi seperti kemerahan yang meluas, bengkak atau nanah, sebaiknya segera pergi ke fasilitas kesehatan. Penata laksanaan biasanya meliputi pemberian antibiotik sistemik oleh tenaga medis dan perawatan luka secara rutin agar infeksi cepat teratasi. Leptospirosis adalah penyakit menular yang bisa terjadi akibat kontak dengan air banjir yang terkontaminasi urin hewan pengerat. Gejala awal berupa luka kecil atau ruam di kulit, demam, nyeri otot terutama pada betis, dan mata tampak merah. Jika gejala tersebut muncul, sebaiknya segera mencari pertolongan medis agar dapat dilakukan pemeriksaan dan diberikan antibiotik seperti doxycycline sesuai pedoman. Pengobatan dengan antibiotik tepat waktu sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Skabies atau kudis merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau. Gejala utamanya adalah rasa gatal hebat, terutama di malam hari, dan muncul lenting kecil di sela jari, pergelangan, atau lipatan tubuh. Pengobatan dapat dilakukan dengan krim permatin 5% sesuai rekomendasi dokter, atau obat oral jika diperlukan. Selain itu, semua pakaian, spray, dan selimut harus dicuci bersih menggunakan air panas dan sabun untuk menghentikan siklus penularan serta mencegah reinfeksi. Ulkus tropik adalah luka terbuka yang sulit sembuh, seringkali disertai bau, dan kadang bernanah. Biasanya terjadi akibat infeksi kronis pada kulit yang terluka. Perawatan utama meliputi pembersihan luka secara teratur, tindakan debridement jika diperlukan, serta pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri yang menyertai. Selain itu, perbaikan sirkulasi darah dan perawatan lanjutan sangat penting untuk mendukung proses penyembuhan luka kronis. Melalui video ini, kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat membantu warga lebih siap, lebih waspada, dan mampu menjaga kesehatan keluarga ketika banjir melanda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.